Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, dosen pengampu audit internal, Bapak Dr. Apriwandi, SE, MSc, AKT, CA. Yang saya hormati, rekan-rekan seperjuangan S2 Akuntansi. Hari ini saya akan mencoba mempresentasikan pengelolaan fungsi audit internal. Fungsi audit internal. SKY atau Satuan Kerja Audit Internal perlu dikelola secara profesional agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana yang digariskan oleh standar profesi audit internal. SKY dituntut untuk memperjelas posisinya dalam struktur organisasi di perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya dengan efektif dan efisien. Peran dan fungsi SKY harus didokumentasikan dalam sebuah piagam audit bersama dengan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan. Fungsi SKY adalah menjalankan fungsi audit internal dengan efektif dan efisien. Dalam menjalankan fungsi audit internal, terdapat beberapa pihak yang harus didefinisikan dengan jelas tugas masing-masing level dalam SKY. Pihak-pihak yang dapat didefinisikan dalam struktur organisasi SKY adalah Kepala SKY, Manajer Audit Internal, dan staf. Fungsi audit internal yaitu satu, memiliki kebijakan dan standar prosedur sebagai pedoman penugasan audit. Dua, terdapat perencanaan audit yang jelas, mengidentifikasi tujuan dan ruang lingkup audit. Tiga, terdapat kebijakan pelaporan dan rekomendasi serta pemantauan pelaksanaan tindak lanjut oleh manajemen dalam menanggapi temuan dan rekomendasi audit. Dan keempat, adanya program jaminan kualitas audit, dan yang sangat penting, pengelolaan fungsi audit internal harus memperhatikan kecukupan sumber daya dan kesesuaian kualitas dan kompetensi para auditor, serta adanya program pengembangan audit internal. Piagam audit. Piagam audit ada 7, yaitu dimulai dari pendahuluan, otoritas atau wewenang, struktur organisasi, independensi dan objektivitas, tanggung jawab, asuransi dan peningkatan kualitas, serta tanda tangan. Ini biasanya 7 piagam ini yang biasanya ada di dalam suatu perusahaan. Dan ini merupakan rekomendasi atau yang dituliskan dalam The Institute Internal Auditor. Penjelasannya, satu, pendahuluan, menjelaskan keseluruhan peran dan profesionalisme kegiatan audit internal. Elemen relevan dari IPPF sering dikutip dalam pendahuluan. Otoritas nomor 2, otoritas wewenang, menentukan akses penuh aktivitas audit internal terhadap catatan, fisik properti, dan personil yang diminta untuk melakukan penugasan dan untuk menyatakan akuntabilitas auditor internal untuk melindungi aset dan kerahasiaan. Yang ketiga, struktur organisasi dan pelaporan, mendokumentasikan struktur pelaporan kepala audit internal. Kepala audit internal harus melapor secara fungsional pada Dewan Direksi dan secara administratif ke tingkat di dalam organisasi yang memungkinkan kegiatan audit internal memenuhi tanggung jawabnya. 4. Independensi dan objektivitas, menggambarkan pentingnya independensi dan objektivitas audit internal dan mempertahankannya. 5. Tanggung jawab, mendasari area utama dari tanggung jawab yang berkelanjutan, seperti menentukan cakupan penilaian, menulis rencana audit internal, mengirimkan rencana ke Dewan untuk mendapatkan persetujuan, melakukan penugasan, mengkomunikasikan hasilnya, memberikan laporan penugasan tertulis,
dan pemantauan tindakan perbaikan yang dilakukan oleh manajemen. Keenam, asuransi dan peningkatan kualitas. Menggambarkan harapan untuk mengembangkan, memelihara, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan hasil program asuransi dan peningkatan kualitas yang mencakup semua aspek aktivitas audit internal. Yang terakhir, tanda tangan, yaitu mendokumentasikan kesepakatan antara kepala audit internal, perwakilan dewan yang ditunjuk, dan individu yang menjadi atasan dari kepala audit internal. Bagian ini mencakup tanggal, nama, dan judul penandatanganan. Setelah disusun, piagam audit internal yang diusulkan harus didiskusikan dengan manajemen senior dan dewan direksi untuk memastikan bahwa secara akurat menggambarkan peran harapan yang disepakati untuk mengidentifikasi perubahan yang diinginkan. Standar IIA, The Institute of Internal Auditor. Dalam standar 2000, mengelola aktivitas internal audit. Kepala audit harus mengelola aktivitas audit internal secara efektif untuk meyakinkan bahwa aktivitas tersebut memberikan nilai bagi organisasi. Aktivitas audit internal telah dikelola secara efektif apabila mencapai tujuan dan tanggung jawab sebagaimana tercantum pada piagam audit internal. Sesuai dengan definisi audit internal dan standar, anggota individual menunjukkan kesesuaiannya terhadap kode etik dan standar, mempertimbangkan tren dan permasalahan yang timbul yang dapat mempengaruhi organisasi. Aktivitas audit internal dikatakan memberi nilai tambah bagi organisasi dan pemangku kepentingannya apabila mempertimbangkan strategi, tujuan, dan risiko-risiko, berupaya keras dalam menyediakan cara untuk mengembangkan proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian, dan secara objektif memberikan asuran yang relevan. Standar lainnya, standar 2010 yaitu perencanaan. Kepala auditor internal harus menyusun perencanaan berbasis risiko, risk-based plan, untuk menetapkan prioritas kegiatan aktivitas audit internal sesuai dengan tujuan organisasi. Membangun perencanaan berbasis risiko. Kepala audit menanyakan kepada manajemen senior dan dewan serta memperoleh suatu pemahaman mengenai strategi organisasi, tujuan kegiatan kunci, risiko-risiko terkait, dan proses manajemen risiko. Kepala audit internal harus mengkaji dan menyesuaikan perencanaan seperlunya untuk merespon perubahan dalam berbagai hal, usaha, risiko, operasi, program, sistem, dan pengendalian organisasi. Standar 2020, komunikasi dan persetujuan. Kepala audit internal mengkomunikasikan secara rencana aktivitas audit internal dan kebutuhan sumber daya, termasuk perubahan interim yang signifikan, kepada manajemen senior dan dewan untuk dikaji dan disetujui. Kepala audit internal juga harus mengkomunikasikan dampak dari keterbatasan sumber daya. Standar 2050, koordinasi dan penyandaran. Kepala audit internal harus berbagi informasi, mengkoordinasikan kegiatannya, dan mempertimbangkan penyandaran terhadap hasil pekerjaan penyedia jasa asuran dan konsultasi eksternal dan internal lain, untuk memastikan bahwa lingkup penugasan telah sesuai dan meminimalkan duplikasi aktivitas. Standar 2060, pelaporan kepada manajemen senior dan dewan. Kepala internal audit harus melaporkan secara periodik tujuan, kewenangan, tanggung jawab, dan kinerja aktivitas audit internal terhadap rencananya dan kesesuaiannya dengan kode etik dan standar. Laporan tersebut juga harus mencakup risiko signifikan, permasalahan tentang pengendalian, risiko terjadinya kecurangan, masalah tata kelola, dan hal lainnya
yang meminta perhatian dari manajemen senior dan atau dewan. Tingkat kematangan audit internal. Menurut Pitt, tahun 2014 mengemukakan tingkat kematangan organisasi bagian atau unit audit internal berdasarkan maturity models, yaitu sebagai berikut. Satu, foundation, di mana standar audit belum ditetapkan. Aktivitas audit tidak rutin dan tidak profesional. Staf auditor juga tidak kompeten. 2, emerging, di mana standar audit ditetapkan tetapi kurang dipatuhi. Aktivitas audit dilakukan secara rutin dan profesional baik ad hoc ataupun individual. Dan beberapa staf audit memiliki kualifikasi dan atau pengalaman, tetapi tidak secara kolektif. 3, establish, di mana aktivitas audit secara profesional sesuai dengan standar audit yang ditetapkan dan staf auditor secara kolektif memiliki keahlian dan pengalaman yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Keempat, embedded, di mana aktivitas audit, baik jasa penjaminan maupun jasa konsultasi, memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan dan fokus kepada prioritas strategis, serta pengembangan staf auditor dilakukan secara terstruktur dan sistematif. Dan yang terakhir, tingkat kematangan yang terbaik atau leading, nomor 5, leading, di mana aktivitas audit merupakan layanan unggulan dengan memanfaatkan proses dan teknologi mutakhir serta kolektif staf auditor sangat ahli dan berpengalaman. Demikian presentasi saya. Mohon dimaafkan jika ada yang salah atau tidak berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.